Halo, selamat sore sahabat berdesa dimanapun Anda berada. Semoga sahabat semua sehat-sehat selalu di tengah situasi pandemi COVID ini. Nanti kita akan diskusi beberapa hal yang berkaitan dengan desa tentunya, ya. Saya akan menyiarkan dari ini sedikit. Jogja sore ini hujan. Jogja sore ini hujan. Nah, Anda bisa tebak ini di mana di Jogja. Itu ada monumen Monjali. Jogja kembali. Oke. Nah, sore ini saya akan mendiskus soal beberapa hal sederhana yang berkaitan dengan langkah sederhana yang harus diambil oleh pemerintah desa, oleh sahabat berdesa atau teman-teman di desa, bagaimana secara sederhana mengelola keuangan desa, lalu kemudian agar keluar dari jebakan rutinitas, agar keluar dari jebakan administrasi, kerja-kerja administrasi maksudnya, lalu kemudian agar keluar dari jebakan kerja-kerja normatif dalam hal mengelola keuangan desa gitu. Berdasarkan pengalaman empiris, melakukan pendampingan, kemudian pelatihan, edukasi, dan keliling di berbagai desa di Indonesia, baik Jawa maupun luar Jawa, saya melihat bahwa setelah sekian tahun alokasi dana desa, lahirnya undang-undang desa, menurut saya masih banyak desa yang terjebak di dalam mengelola keuangan desa dalam hal yang sifatnya rutinitas dan normatif, ya, sehingga APBD dan secara khusus dana desa belum mampu menciptakan daya ungkit untuk meningkatkan minimal, ya, mendorong perubahan terjadi di desa secara ekonomi. Nah, yang pertama adalah saya ingin sedikit mereview soal bagaimana kemampuan perangkat desa, kepala desa, kemudian BPD di dalam memahami kewenangan. Ini yang paling pertama. Jadi kegagalan merencanakan keuangan desa agar dia punya efek positif terhadap kebangkitan ekonomi desa, itu salah satunya adalah kelemahan pemerintah desa memahami kewenangannya. Nah, selama ini pemahaman tentang kewenangan itu hanya terjebak kepada 4 aspek. Padahal di Undang-Undang Desa ada ratusan kewenangan yang diberikan atau yang diuraikan di dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014. Namun demikian, akibat proses teknokratisasi dan administrasi di desa, baik itu karena aturan-aturan yang di endorse, diterbitkan oleh Kementerian Dalam Negeri ataupun Kementerian Desa, sehingga desa akhirnya terjebak kepada 4 rutinitas kewenangan. Yang pertama, kewenangan pemerintahan, ya. Yang kedua, terjebak pada rutinitas kewenangan di bidang pembangunan. Yang ketiga, terjebak pada rutinitas kewenangan di bidang pemberdayaan. Yang keempat, terjebak pada kewenangan di bidang pembinaan. Nah, 4 kewenangan inilah yang kemudian pada saat penafsiran atau analisa di dalam menyusun perencanaan pembangunan desa
seolah-olah bukan seolah-olah lagi, tapi kemudian prakteknya teman-teman pemerintah desa, penyelenggara pemerintah desa, bahkan para pendamping desa sekalipun, yaitu terjebak ya di dalam menerjemahkan kewenangan desa tadi itu secara sempit, sehingga penerapan atau proses musyawarah desa, penyusunan RKPDes dan APBDes itu tidak lebih dan tidak kurang hanya memenuhi tuntutan administrasi di dalam 4 bidang kewenangan. Misal soal soal kewenangan di bidang pemerintahan, ya. Ketika bicara soal kewenangan di pemerintahan, ya, jadi selalu dikaitkan dengan seberapa besar spektrum peraturan bupati yang mengatur soal alokasi dana desa untuk bidang pemerintahan. Akhirnya apa? Bicara soal bagaimana tata kelola perangkat, bagaimana siltap, bagaimana belanja barang milik desanya, ATK dan lain-lain. Lebih kepada situ. Jadi tidak ada kewenangan yang secara politik sebagaimana disebutkan di dalam undang-undang desa tadi itu, yang kalau kita pahami secara mendalam, di sana dikatakan desa atau sebutan nama lain sesungguhnya menjadi entitas konstitusi yang oleh desa itu harusnya punya kewenangan politik, ya, karena urusan pemerintahan tadi itu adalah urusan politik, ya, dia adalah barang politik, pemerintahan itu barang politik, maka menjadi sangat dangkal, menjadi sangat keliru kalau kemudian barang politik tadi itu, ya, pemerintahan barang politik lalu kemudian hanya diterjemahkan ke dalam barang administrasi. Jadi ini salah satu kesalahan fatal menurut saya, sehingga membuat desa tadi itu menjadi perangkat aparatus yang tidak punya domain secara politik di dalam aspek pemerintahan, ya. Jadi hanya sekedar pelaksana aparatur, pelaksana urusan administrasi semata. Contoh, kepala desa dipilih. Ya, ini buat teman-teman daerah-daerah yang hari ini desanya baru melaksanakan penyelenggaraan pilkades, ya. Kepala desa itu barang politik. Perangkat desa itu barang politik. Siapa yang mengatakan itu? Ya Undang-Undang Nomor 6. Kenapa? Dia punya kewenangan secara politik. Ya. Kepala desa dipilih. Apa buktinya? Dia boleh menyusun visi misinya. RPJMDes itu adalah turunan dari visi misi kepala desa terpilih. Maka proses ini udah menarik. Ada pilkades, lalu kemudian visi misi kepala desa masuk di dalam RPJM. Tapi terbatas di situ. Pada saat bicara soal tata kelola pemerintahan, ya, prakteknya banyak desa terperangkap di dalam cara kerja rutinitas yang sifatnya administratif semata. Misal, dalam hal menyusun RPJMDes, lalu kemudian memasukkan narasi-narasi besar soal visi misi tadi, seringkali atau memasukkan narasi besar soal RPJMDes tadi itu seringkali hanya dipahami sebagai proses administrasi dalam rangka untuk mendapatkan dana desa dan ADD. Nah, ini yang berbahaya. Jadi mulai dari inilah kemudian fase terjadinya proses yang menurut saya mengamputasi, desa itu sendiri mengamputasi kewenangan politik dia sebagai barang politik, ya, yang dimiliki desa sebagaimana dijelaskan di dalam Undang-Undang Nomor 6. Lalu apa yang harus dilakukan sebenarnya? Sebagai barang politik, kepala desa jika kembali kepada undang-undangnya Nomor 6 tadi itu
langkah yang pertama yang diharuskan lakukan adalah dia harus menelaah sedalam mungkin, mengetahui dan memahami sedalam mungkin bagaimana kewenangan ia sebagai barang politik yang disebutkan di dalam Undang-Undang Nomor 6. Jadi urusan pemerintahan dulu, ya. Dia harus memahami secara politik dia dipilih secara langsung, secara politik dia dapat menyusun perencanaan pembangunan, tetapi kemudian dalam prakteknya kepala desa karena tidak memahami kewenangannya sebagai barang politik dan ruang lingkup kewenangan yang disebutkan di dalam undang-undang, akhirnya lagi-lagi dia hanya mengikuti alur norma bahwa menyusun RPJMDes, menyusun visi misi dan diajawantakan RPJMDes tadi itu dianggap proses administrasi dan teknokrasi dalam rangka mendapatkan alokasi dana desa dan dana desa. Ini yang kesalahan fatal. Jadi apa yang dilakukan? Ya dalami dulu kewenanganmu dan tahu posisi saya itu sebagai kepala desa itu seperti apa gitu ya. Lalu kemudian oleh undang-undang itu saya sebagai kepala desa diberi kewenangan apa sih sebenarnya? Tugas pokok dan fungsi saya itu apa kalau secara teknokrasinya? Nah, ini yang dilakukan. Gitu. Sisi lain, para pendamping desa tidak mengejawantakan, tidak mentransfer knowledge-nya, tidak memberikan, menjembatani kekosongan gagasan-gagasan tadi itu kepada pemerintah desa, kepala desa terpilih. Ini lebih berbahaya lagi, ya. Oleh sebab itu, saya menyarankan bahwa teman-teman kepala desa, perangkat desa, khusus kepala desa, misal dalam hal apa? Boleh nggak sih kepala desa itu di dalam menerjemahkan kewenangannya memastikan bahwa apa yang akan dilakukan selama 6 tahun ke depan merupakan sesuatu yang ada dalam ratusan kewenangan desanya. Jadi kalau nggak salah di Undang-Undang Nomor 6 itu kurang lebih ada 100-an kewenangan, 140-an kewenangan yang dimiliki oleh desa. Nah, ini yang tidak pernah didalami. Sehingga sekali lagi kepala desa akhirnya ya jadi aparatus negara, jadi aparatur lah. Ya tidak bedanya sama ASN. Hanya proses awal aja dia dipilih. Itu dari tahap pemerintah. Yang kedua misalnya, betul kepala desa dipilih secara langsung, maka proses pemilihan secara langsung itulah yang kemudian di dalam menerjemahkan undang-undang desa ditarik di dalam visi misinya dia dengan dasar penyusunan visi misi tadi itu berdasarkan kewenangan, ya, berdasarkan kewenangan secara politik. Misalnya begini, visi sebagai kepala desa menjadikan desa saya itu sebagai desa lumbung pangan. Ya. Lalu ketika saya menuliskan visi desa saya sebagai desa lumbung pangan yang mensejahterakan masyarakat desa, maka saya harus menginventarisasi apa saja peran kepala desa, apa saja peran perangkat desa, apa saja peran masyarakat, dan seberapa besar spektrum kewenangan yang dimiliki oleh 3 elemen tadi itu, termasuk LKD-nya, di dalam mewujudkan desa saya, mewujudkan visi desa saya sebagai desa lumbung pangan. Nah itu, ini yang harus dibongkar cara berpikir bahwa desa itu, kepala desa, pemerintah desa itu punya diskresi, punya arena politik, kewenangan secara politik untuk merumuskan kemana desa itu mau dibawa. Nah, itu. Jadi bukan hanya sekedar saya dilantik, nyusun visi misi, RPJMDes disusun tanpa memahami dan menelanjangi seluruh kewenangan yang diberikan oleh negara terhadap desa melalui Undang-Undang Nomor 6. Nah, kegagalan fase inilah yang kemudian berdampak pada kegagalan fase-fase sebelumnya. Kenapa kemudian penyelenggaraan desa itu terjebak kepada rutinitas akhirnya. Yang kedua, oleh undang-undang, desa diberi kewenangan untuk merekrut perangkat desanya.
dia punya kewenangan politik, ya. Tetapi menerjemahkan kewenangan ini seringkali kepala desa, ya, karena kekeliruan, kedangkalan pemahaman tadi, menseleksi mendapatkan perangkat desa, ya, tidak mengacu kepada visi yang ingin dicapai tadi. Misal, visi ingin menjadikan desa dia sebagai lumbung pangan, maka harusnya isi kepalanya dia merekrut perangkat-perangkatnya tadi, membentuk LKD lembaga tadi itu tentunya dalam rangka membantu, ya, dalam rangka mendukung bagaimana pencapaian visi tadi. Jadi jangan lagi kemudian merekrut perangkat desa, Anda diberikan kewenangan secara politik di situ, tapi merekrut kepala perangkat desa itu asal-asalan. Bagaimana kemudian bisa mencapai visi misi kalau kemudian perangkat desa itu kemudian tidak punya kapasitas, ya, baik secara politik maupun secara administratif nanti. Itu yang ketiga. Yang keempat, bagaimana merancang sebuah RPJMDes agar RPJMDes itu punya kualitas secara politik kewenangan, ya. Bagaimana kemudian RPJMDes itu menjadi roadmap, menjadi peta jalan bagi kepala desa untuk mencapai visinya tadi, desa itu sebagai lumbung pangan misalnya. Yang pertama, nggak usah aneh-aneh. Satu, dia tahu bahwa desa saya sebagai kepala desa punya kewenangan secara otoritas, apalagi sebagai juga kuasa pengguna anggaran. Maka 6 tahun tadi itu dibikin, ya, milestone atau roadmap atau peta jalannya. Tahun pertama, program apa yang saya harus rancang, ya, sehingga outcome menjadikan desa saya tadi itu sebagai lumbung pangan itu bisa dilakukan. Apakah dengan melakukan pemetaan seluruh potensi desa, ya, yang kemudian ini menjadi instrumen ketika nanti pada saat penyusunan RKPDes akan ketemu, oh betul, untuk mewujudkan desa saya sebagai lumbung pangan ini saya sudah punya basis, ya, data, mempunyai basis argumentasi, sehingga memudahkan bagi kepala desa untuk mengevaluasi, menyusun parameter-parameter tentang langkah-langkah strategis apa yang harus dilakukan oleh seluruh perangkat desa di tahun kedua, ya, mewujudkan dalam rangka mewujudkan desa sebagai lumbung pangan. Itu satu. Oleh sebab itu, kalau misalnya secara aturan itu juga diatur, ya, bagaimana kepala desa baru terpilih, dia harus membentuk tim pengkajian data potensi desa, itu sudah secara aturan normatif sudah ada. Tetapi seringkali langkah-langkah ini tidak dilakukan. Nah, parahnya lagi, teman-teman pendamping desa tidak mencoba membridging, ya, mentransfer knowledge, mendampingi bagaimana kemudian agar perangkat pemerintah desa tadi itu mampu bekerja di dalam perspektif kewenangan secara politik dimiliki oleh desa. Itu. Ini saya kira yang sering kali gagal. Yang kedua, RPJMDes itu bukan narasi administrasi yang hanya akan diukur soal capaian output secara administrasi, bukan itu yang dicapai. Tetapi RPJMD itu tidak perlu banyak sebenarnya. Cukup 5 atau 6 halaman saja Anda menuliskan untuk contohnya tadi, untuk mewujudkan desa saya sebagai desa lumbung pangan. Maka tahun pertama saya lakukan apa, tahun kedua lakukan apa, tahun ketiga lakukan apa, tahun keempat dan seterusnya. Misal, karena saya sudah memetakan potensi dan kewenangan desa bahwa desa saya ternyata punya potensi satu, lahan pertanian misalnya, baik pertanian yang irigasi teknis non teknis, tipologi masyarakat saya adalah masyarakat petani. Lalu ini dibahasakan di dalam RPJMDes, dibahasakan dalam RPJMDes. Lalu setelah dibahasakan RPJMDes itu model program yang dilakukan apa? Misal, fase pertama kalau saya jadi kepala desa untuk mewujudkan desa sebagai lumbung pangan tadi,
saya harus menata seluruh kelembagaan masyarakat desa, khususnya kelembagaan di sektor pertanian tadi itu, agar proses tahap berikutnya ketika program yang berkaitan dengan pembangunannya nanti dan program pemberdayaan nanti, dia tidak lari jauh dari instrumen langkah awal tadi, yaitu outcome-nya nanti adalah sebagai desa kita sebagai lumbung pangan. Apa misalnya? Mulailah melakukan misalnya memperkuat KWT, kelompok wanita tani, lalu kemudian P3A, KP3A, petani pengguna air, atau kelompok-kelompok petani lain yang ada di desa itu. Mempersiapkan instrumen itu. Ya. Langkah kedua, di tahun berikutnya baru kemudian kita menginventaris. Oh, untuk mewujudkan itu maka program-program pembangunan diarahkan dalam rangka mendukung keberlanjutan dari program awal, mempersiapkan SDM, kelembagaan, penata kelembagaan, lalu kemudian sampai kepada bagaimana penyediaan lahan, bagaimana membicarakan jenis pertanian apa yang mau akan dikembangkan, dikelola, lalu kemudian bagaimana cara bahwa masyarakat tadi itu bisa menjadi bagian di dalam fokus program itu tadi. Ini yang harus. Sehingga tahun berikut itu bicara pembangunan penyediaan atau instalasi pembangunan infrastruktur di bidang pertanian untuk mendukung tadi menjadikan desa kita sebagai lumbung pangan. Oke, Mas Arfan, apakah dengan merubah program yang sudah disepakati bisa dikatakan kepala desa melakukan hak diskresi? Jadi gini, merubah program, ya, kepala desa tidak bisa, bukan tidak bisa, sebaiknya jangan melakukan sendiri. Merubah program itu harus melakukan melalui mekanisme musyawarah desa. Misal, setelah dievaluasi RPJMDes program hari ini ternyata capaian yang mau dicapai itu kabur, gak jelas. Boleh gak dirubah? Boleh. Kepala desa menyampaikan surat, berkomunikasi dengan BPD, lalu kemudian menyelenggarakan musyawarah desa. Apa? Review RPJMDes-nya, review RKPDes. Itu yang disebut dengan diskresi politik yang dimiliki oleh kepala desa. Itu Mas Arfan, ya. Boleh itu, boleh dilakukan perubahan itu. Jadi, tapi jangan minta pendamping desanya atau perangkat desa merubah sendiri. Jadi harus ada mekanisasinya. Jadi istilah kami itu, istilah saya adalah proses inilah yang kemudian yang akan memperkuat legitimasi atas gagasan tadi terhadap perubahan tadi itu. Itu diskresinya di situ. Jadi diskresi itu ada arenanya. Arena yang paling baik yang direkomendasikan adalah melalui musyawarah desa. Review itu RPJMDes, review itu RKPDes, lalu kemudian tata ulang, kemudian berdasarkan potensi dan teknologi desa. Itu Mas Arfan. Ya, monggo kalau ada pertanyaan-pertanyaan lain ya kita bisa diskusikan. Nah, sorry, suasana Jogja hujan, kita bisa lihat. Nah, yang kangen Jogja bolehlah, ya. Kita break sebentar, oke? Itu. Betul, mengapa? Ini banyak. Saya sayangkan begini. Saya hanya bertanya begini, jadi sudahlah kepala desa dengan segala keterbatasan SDM-nya. Lalu oleh sebab itulah kemudian muncul gagasan adanya pendamping desa. Nah, PD, PED, TA inilah yang kemudian harusnya bekerja dengan intelektual mereka dibayar oleh negara tadi itu bagaimana mentransfer knowledge, gagasan, namanya pendamping desa. Harusnya mereka melakukan proses pendampingan itu sampai mereka paham, mereka tahu soal kemenangan desa tadi itu. Bahkan soal diskresinya mereka harus tahu. Nah, ini tugas penting. Jadi ya ini menjadi kritik otokritik juga bagi kita para pendamping desa, teman-teman sahabat pendamping desa. Ayolah kemudian ketika negara memberikan kewajiban tanggung jawab untuk melakukan mendampingi desa, ya tolonglah ya luangkan waktu, tenaga dan pikiran, ya berdiskusi dengan teman-teman desa tadi, membuka ya bagaimana sesungguhnya peran mereka, apa yang harus dilakukan, bagaimana kewenangannya, spektrum kewenangan ini kepala desa, sehingga
saya percaya betul kuncinya kalau para pendamping desa kemudian mau serius, lalu kemudian memperkuat kapasitas politik, kapasitas sosial, kemudian bahkan sampai kepada kapasitas administrasi teman-teman desa. Saya kira tidak ada lagi desa yang gagap menurut saya, ya, karena pendamping desa ini kan udah dibayar negara, ya, bahkan gajinya ke pendamping desa ini kan lebih besar daripada gaji perangkat desa kan begitu. Ya harusnya ketika negara memberikan tanggung jawab itu dan haknya diterima, ya lakukan upaya-upaya itulah. Ya ini ya kritik otokritik juga baik kita melakukan para pendamping desa gitu. Gitu Bu Rohan. Ya begitulah, ya kita tahu sama tahu aja lah. Kalau misalnya ada pendamping desa yang kaya, kita tahu sama tahu lah. Ya, ya. Nah, lalu akhirnya sekarang kepala desa mengontrol pendamping desa mengontrol kepala desa. Lalu pertanyaannya, siapa yang mengontrol kepala pendamping desa? Gitu loh. Ya masyarakat desa itu. Ayolah, BPD mengontrol pendamping desa boleh kok. Gitu ya. Ya kontrol dalam perspektif yaitu dalam positif ya. Jadi jangan lagi kemudian pendamping desa bekerja di dalam ranah yang teknokrasi dan gitu, hanya sekedar kerja-kerja administrasi belaka kan begitu. Itu baik ya, tetapi kemudian tidak menolong. Yaitu Bu Arfan. Yang berikut, ketika bicara soal bidang pembangunan, yang selama ini sekali lagi, jadi bidang pembangunan saya miris ya ketika turun ke desa-desa, pemahaman desa tentang kewenangan desa itu hanya 4. Pemerintahan, di bidang pembangunan, di bidang pemberdayaan, di bidang pembinaan. Pada saat SKPD, penyusunan APBD hanya mengacu kepada Permendes soal prioritas pembangunan dana desa. Itu tok. Bagaimana mungkin desa mau maju ketika kemudian kewenangan yang ratusan yang diberikan oleh undang-undang desa lalu kemudian dikerengkeng tadi oleh 4 bidang kewenangan. Lalu di mana asas subsidiaritas, asas rekognisi tadi itu gitu. Coba cek APBD-nya, isi APBD, RKPD itu apa? Ya paling gitu-gitu aja ya. Tidak, padahal APBD itu barang politik. Barang politik yang sebagai instrumen untuk melihat desa ini bisa maju atau tidak. Saya bisa melihat isi APBD itu apakah kemudian mampu mengkapitalisasi ya proses percepatan pembangunan desa. Itu bisa dilihat dari isinya APBD itu, bisa dilihat sekali ya kan. Jadi karena apa ya, tadi terjebak kepada desa itu, akhirnya terjebak kepada hal-hal yang sifatnya administratif gitu. Atau lebih ekstrim saya katakan begini, desa hari ini tidak lebih dan tidak kurang menjalankan yang namanya TP saja, tugas pembantuan. Percaya nggak? Coba dicek ya, dikasih uang, disertai tenaga ahli, ada pendamping desanya, lalu kemudian programnya dibuat dari atas, lalu tidak ada upaya menelanjangi bagaimana kewenangan di bidang pembangunan tadi apa yang harus dilakukan gitu. Ya, ini saya kira yang harus kita diskusikan teman-teman berdesa dimanapun Anda berada. Jadi jangan lagi ketika kemudian memahami, misalnya tadi ya, saya kepala desa, visi saya menjadikan desa saya sebagai lumbung pangan. Saya diberi masa jabatan secara politik 6 tahun ya. Lalu kemudian setiap tahun saya mengelola dana kurang lebih 1,5 sampai 2 miliar ya, 2 miliar itu. Maka saya harus menempatkan perangkat-perangkat saya tadi, dia harus patuh dan tunduk pada visi saya menjadi bagaimana desa saya itu menjadi lumbung pangan. Jadi kalau perangkatnya tidak bekerja, kaur perencanaan, kaur pemerintahan, pembangunan tadi, otaknya tidak jalan, cara berpikirnya tidak jalan, mewujudkan visi pembangunan bahwa desa saya lumbung pangan, boleh kok kepala desa itu menuliskan surat permohonan untuk dipecat, itu boleh, gitu loh, boleh. Ya, gitu. Tapi selama ini kan tidak pernah dieksplorasi, ya, tidak pernah dikasih tahu soal itu, gitu loh. Nah, itu saya kira langka. Jadi boleh, itu kewenangan politik di bidang pemerintah politik ya, makanya saya bilang itu barang politik. Tidak mungkin, susah kalau kemudian Anda mewujudkan visi sebagai lumbung pangan, tapi masing-masing kepala perangkat desa itu punya visi sendiri-sendiri. Visinya apa? Visi administratif. Udah.
Nah, itu. Sehingga bisa dilihat tadi isi RKP Desmo. Belum lagi ada banyak desa di Republik ini ya menerjemahkan menelan mentah-mentah itu. Ya, kayak makan durian itu nggak keluar dengan bijian, telan itu apa? Isi Permendes soal prioritas dana desa. Kenapa? Dia tidak tahu ada ratusan kewenangan dimilikinya, lalu kemudian Permendes tentang prioritas dana desa tadi itu hanya dicaplok, di copy paste semua, lalu masukkan di dalam tabelnya. Oh, ini bidang pemerintahan, ini bidang pembangunan, ini bidang pemberdayaan, ini programnya. Bukan begitu cara berdesa. Itu bukan cara berdesa itu. Ya. Itu cara mahasiswa bagaimana menerjemahkan peraturan Menteri Desa itu tadi di dalam metriknya supaya nyambung nggak dengan apa yang jadi permen itu toh itu. Jadi bukan karena proses politik akhirnya, itu lebih pada proses administrasi. Jadi otonomi desa itu ya kalau kita mau membacanya dengan asas rekognisi adalah Anda itu punya kewenangan desa. Anda mau ngapain saja di desa itu boleh, kecuali yang dilarang. Anda merampok, korupsi, lalu kemudian membawa kabur dana desa, itu memang dilarang. Tetapi selama Anda memanfaatkan dana desa tadi itu dalam hal kepentingan sosial, kepentingan ekonomi untuk memajukan desa, kan tinggal dicari rujukan administrasinya masuk, itu aja, bukan dibalik. Ya, ini kan dibalik selama ini. Jadi administrasinya tadi, prioritas dana desa yang ditulis dalam Permendes tadi itu, lalu Anda cari legitimasinya melalui Musdes, itu keliru, sesat itu. Itu cara desa berdesa sesat. Jadi jangan membalik logika otonomi dan kewenangan desanya. Anda diberi kewenangan kok. Serius ini, Anda diberi kewenangan. Maka langkahnya tadi. Jadi sekali lagi saya ingatkan, jangan menggunakan Permendes tadi itu ya dianggap itu sebagai proses politik, lalu Anda Permendes tadi itu mencarikan legitimasinya dibalik, gitu kan? Bahwa musyawarah desa, kekuatan aspirasi, visinya desa tadi itulah yang kemudian ya menjadi landasan utamanya. Permendes tadi itu hanya rujukan instrumen administrasinya, udah itu aja. Pilih aja salah satunya. Jadi jangan semua dicaplok, dimasukkan di dalam RKPD, APBD itu. Ya nggak jadi apa-apa itu. Jadi barang politik akhirnya jadi barang administrasi, barang teknokrasi, bukan barang politik ya. Barang politik yang saya maksud keputusan mutlak politik desa, pembangunan desa itu mau jadi apa? Ada pada pemerintah desa, ada pada desa. Dan legitimasi terbesarnya ada pada Musdes tadi itu, ya. Dan Permendes tadi itu hanya salah satu rujukan, instrumen, bukan instruksi. Keliru Anda kalau desa-desa kemudian menjadikan Permendes itu sebagai instruksi, maka nggak bakalan maju itu desa, nggak bakalan maju, serius. Karena mereka yang di Jakarta nggak tahu itu desa itu usul apa itu yang mau di desa, apa potensinya, bagaimana behavioralnya, bagaimana praktek sosial, praktek ekonomi ya yang ada di desa. Orang di Jakarta nggak tahu di desa itu, paling mereka dengar cerita gitu. Itu pun laporan data yang disampaikan oleh rekanan-rekanan itu kan bukan data-data yang valid, bukan data yang otentik, data yang dikerjakan di belakang meja gitu. Jadi ini yang saya bilang keliruologi tadi, memahami aturan tadi, lalu dianggap bahwa aturan itu sudah instruksi, lalu kemudian ketika di instruksi itu tidak dilakukan, dianggap nanti diancam dana desa itu dipotong dan lain. Bukan begitu. Itu sesat. Ya. Sesat. Desa nggak bakalan maju. Oke, gitu. Jadi kalau ada pertanyaan, bagaimana program yang baik? Program yang baik adalah program yang disusun berdasarkan apa yang menjadi kebutuhan di desa, apa yang menjadi persoalan inti di desa. Ketika diintervensi oleh program, intervensi oleh APBD, dia bisa terselesaikan. Dan yang paling penting adalah lihat apa zona inti, core inti dari persoalan di desa. Misalnya begini, Anda sudah tahu desa Anda adalah desa miskin, ya. Tetapi kemudian sisi lain Anda tahu bahwa
dengan latar belakang kemiskinan di desa, Anda tahu bahwa masyarakat desa Anda tuh survive di tengah kemiskinan itu. Bahwa Anda tahu bahwa desa Anda punya potensi, ada lahan pertanian kah, peternakan kah, perkebunan kah, kemudian pariwisata kah, ada potensi kelautannya kah, misalnya begitu. Anda tahu potensi itu, tetapi kan selama ini tidak pernah itu membangun sebuah rangkaian sistem perencanaan bagaimana di dalam musyawarah desa tadi itu, ya, semua narasi-narasi soal potensi tadi tidak pernah dibicarakan, tidak pernah diformulasi menjadi program strategisnya desa, tetapi justru Anda di desa terjebak kepada mengcopy paste soal prioritas dana desa masuk semua. Lalu pertanyaannya, kemampuan dana desa Anda berapa untuk membiayai seluruh program yang ada di dalam yang diinstruksikan oleh Permen Desa tadi? Itu keliru logis ya. Nah, lagi-lagi ini harusnya proses ini peran pendamping desa menjadi sangat penting ya untuk menjelaskan soal ini ya. Itu sahabat desa ya. Ya, sekarang posisi sudah masih gerimis. Ya, masih gerimis. Saya dari puncak tertinggi di sebuah gedung ya. Tadi setelah berdiskusi dengan teman-teman dari DPRD Kabupaten Purworejo, saya menyempatkan untuk live sebenarnya, kemudian karena ada banyak WA diskusi minta ya saya, karena mohon maaf buat sahabat berdesa dimanapun berada, teman-teman saya di Wonosobo, Magelang, kemudian di Buton, kemudian di NTT, ya di Sumba Barat, kita mungkin belum bisa tatap muka. Saya mungkin melalui video ini karena beberapa daerah baru selesai melakukan proses pemilihan kepala desa gitu ya. Ya, sebentar lagi ada proses pilkades ya, mudah-mudahan video ini ya kemudian memberikan manfaat ya bagi sahabat berdesa, khususnya kepala desa baik yang akan terpilih ya maupun yang sudah ada saat ini. Gitu sahabat berdesa ya. Jadi monggo kalau ada yang mau mendiskusikan ya silakan mengajukan pertanyaan, nanti kita bisa sharing pengalaman ya. Jadi tidak bermaksud menggurui, tetapi ini hanya sharing pengalaman. Selama 20 tahun terakhir ini saya mendampingi desa, kemudian bekerja di 3 desa ya. Karena saya punya filosofis bahwa membangun desa itu kan membangun peradaban ya. Jadi itu yang paling penting, membangun desa itu membangun peradaban. Maka seluruh proses itu outcome-nya ya itu bicara soal bagaimana keadaban, bagaimana peradaban sosial, ekonomi, politik ya, budaya di desa, itu yang paling penting. Jadi bukan membangun administrasi desa, bukan, itu terlalu remeh-temeh itu ya. Kalau hanya sekedar soal administrasi, jadikan aja semua desa-desa itu kelurahan, dipilih oleh lurah, selesai kok ya. Kalau hanya sekedar administrasi, jadi ngapain capek-capek dulu bikin ngesahkan Undang-Undang Nomor 6 tahun tentang desa. Gitu sahabat berdesa ya. Jadi langkah-langkah sederhana sebenarnya mudah. Terus kepala desa nggak usah lah bikin visi misi desa itu yang muluk-muluk ya, damai, sejahtera, aman, santosa, berdikari, macam-macam gitu ya. Jadi sederhana aja lah. Apa yang mau Anda capai di situ gitu ya. Apa isi kepala Anda mau jadikan desa itu Anda apa? Apakah desa wisata, desa lumbung ikan, lumbung jagung, lumbung ternak, lumbung buah, lumbung apa? Yang penting jangan lumbung janda aja gitu ya. Jadi fokus aja ya. Lalu kemudian membangun legitimasinya itu dengan cara apa? Perluas partisipasi dan peran serta masyarakat. Perluas saja. Perluas. Saya selalu ketika di desa itu kan ada 3 yang saya gunakan. Yang pertama, jangan bicara partisipasi ke masyarakat. Jangan bicara dulu pilihan kepada masyarakat. Ini kan terbalik. Selama ini masyarakat, ayo berpartisipasi membangun desa. Omong kosong, itu mobilisasi. Coba cek ketika Anda musdes, itu kan mobilisasi semata itu. Ya.
Itu mobilisasi, bukan partisipasi. Kenapa? Itu karena bukan tumbuh karena kesadaran. Itu karena tumbuh karena ada undangan, Anda harus hadir di Musdes. Maka dibalik. Yang pertama itu akses dulu. Jadi akses, choice, baru voice. Jangan kemudian voice, kemudian choice, baru voice. Dibalik, harus dibalik. Partisipasi itu dia adalah efek dari kerja-kerja akses. Partisipasi tadi itu efek dari kerja-kerja choice-nya, pilihannya dia. Pilihan dia punya pilihan. Jadi yang pertama apa? Retas aksesnya. Akses apa? Akses pengetahuannya, akses informasi, ya. Kemudian akses terhadap regulasi, akses soal kewenangan, itu diretas. Itulah tugas pendamping, meretas itu. Pemahaman mereka kewenangan soal mereka, informasi, akses soal teknologinya diretas, diretas itu. Sehingga ketika mereka, pemerintah desa, masyarakat desa, semua akses tadi teretas dengan baik, lalu kemudian itu menjadi pengetahuan bersama soal akses tadi itu, maka soal choice, pilihan itu nggak perlu ditentukan, mereka pasti memilih. Oh, ternyata layak. Karena kalau saya memperjuangkan desa saya itu sebagai lumbung ternak misalnya, karena semua pengetahuan tentang ternak, kebijakan tentang ternak, teknologi tentang ternak, atau teknologi tentang pangan, teknologi tentang lumbung pangan tadi itu, kemudian mereka udah paham. Maka jangan lagi didorong pilihan, itu pasti mereka terbuka. Oh, pilihan saya karena saya basic secara komunal, saya adalah kemudian petani misalnya, maka bagaimana saya gitu. Sehingga program-program yang dibuat pemerintah desa tujuan untuk meretas akses itu. Gitu. Ya, sorry, rokoknya mati terus jadinya. Itu baru bicara soal choice tadi, pilihan itu biar mereka menentukan pilihan. Tinggal bagaimana perdebatan dan diskusi, wacana, gagasannya di dalam Musdes tadi itu. Nah, lalu kemudian partisipasi, ya, by nature, secara kultur pasti akan terjadi. Karena mereka sudah tahu mau melakukan apa, pilihannya apa, mereka udah tahu. Ini kan tidak dibalik. Ya, partisipasi, ayo masyarakat dikampanyekan, ayo berpartisipasi membangun desa, itu omong kosong. Serius, gak bakalan orang mau berpartisipasi kalau mereka tidak punya sense of belongingnya, rasa memiliki desanya itu belum teretas dengan baik. Maka jangan berharap terjadinya partisipasi, omong kosong. Yang pasti terjadi mobilisasi. Apalagi akhirnya dengan bicara HOK, padat karya tunai, akhirnya kan begitu. Itu kan praktek-praktek Bank Dunia yang dulu yang dikerjakan oleh NGO itu ketika masuk Indonesia, yang merusak tatanan sosial, gotong royong tadi itu. Karena apa-apa didekatkan dengan uang. Itu konyol menurut saya. Tapi sudahlah, ini sudah terjadi. Ya. Jadi kalau semua terasa aksesnya, informasi, pengetahuan, regulasi, kewenangannya, proses itu masyarakat sudah tahu, pemerintah desa sudah tahu, perangkat desa sudah tahu, lalu kemudian pilihan itu sederhana. Dan pilihan itu tidak perlu menggunakan Permendes, tidak perlu menggunakan Perbup, tidak menggunakan Perdes, tidak perlu dikerengkeng bahwa ini harus pilih. Bukan begitu caranya. Bukan cara berdesa ya. Yang seperti yang dimasukkan dalam undang-undang desa. Itu. 3, partisipasi itu derajatnya harus naik menjadi emansipasi, karena ada kesadaran tumbuh dari dalam dirinya. Kalau saya tidak lakukan ini, maka akan banyak kewenangan hak saya yang terabaikan, tergadaikan. Akan banyak persoalan-persoalan saya tadi itu yang tidak terselesaikan. Itu emansipasi itu di situ. Jadi muncul kesadaran dari dalam, bukan karena mobilisasi. Coba ceklah ya, praktek Musdes hari ini. Siapa sih yang diundang musyawarah desa? Ya paling itu saja. Orang-orang yang dianggap tokoh-tokoh semua itu. Akhirnya mereka sendiri pun gak bisa bedain mana kebutuhan, mana kepentingan. Lalu ketika yang hadir dalam Musdes tokoh-tokoh tadi yang tidak bisa membedakan mana kepentingan dan mana kebutuhan bagi mayoritas masyarakat desa, yang terjadi apa? Ya. Kualitas perencanaan desa, kualitas pembangunan desa tadi itu, ya menurut saya hanya bekerja pada ranah proyek di situ. Nggak
nggak menyelesaikan apa yang menjadi hakikatnya berdesa, persoalan di desa tadi. Gitu sahabat berdesa. Jadi demikian video pendek hari ini ya. Mohon maaf kalau nanti lain waktu kita akan lanjutkan diskusi kita ya. Jadi kopinya belum ada, nanti kalau udah kopi ada kita lanjut. Nah, jadi yang selamat sore Jogja, sahabat yang kangen Jogja bolehlah. Nah itu saya mau melihat Merapi, tapi nggak kelihatan tuh Gunung Merapinya, nggak kelihatan. Kabut karena Jogja baru hujan. Ya ginilah akhirnya. Tapi sejuk. Oke. Itu monumen Jogja kembali. Oke sahabat berdesa, gitu dari saya. Salam berdesa, membangun desa itu membangun peradaban. Jaga desa dan bela Indonesia. Ya, jaga desa dan bela Indonesia. Wabil khusus noto tani jaga pasar, noto nelayan jaga pasar. Lalu kemudian desa itu adalah benteng terakhir ya. Jadi dia menjadi benteng terakhir seluruh proses liberalisasi politik dan ekonomi, bahkan liberalisasi sosial hari ini. Desa harus kita jaga agar marwah sebagai makhluk sosial, politik, ya, kebudayaan tadi itu tetap terjaga di desa. Ya. Jadi tunggu kami, dan kami akan terus berdesa, lalu terus berkontribusi, berbagi gagasan, pikiran. Jadi yang paling penting bagaimana gagasan-gagasan berdesa tadi itu bisa dijawantakan dan aplikatif, lalu kemudian masyarakat desa merasakan manfaatnya, itu yang paling penting. Demikian dari saya, terima kasih, salam berdesa.